Dalam kitab-kitab Ibrani, kata kasih kebanyakan muncul dalam kitab Ulangan dan Kidung Agung. Kedekatan antara kedua kitab ini menunjukkan hubungan tema yang khusus, yaitu tema tentang kasih. Karena kitab Ulangan pada dasarnya adalah kitab tentang perjanjian, yaitu hubungan perjanjian antara Allah dan umatnya. Dan kasih adalah landasan dari perjanjian tersebut. Dan itu adalah tema yang penting dari kitab tersebut. Itu sebabnya janganlah heran apabila Ulangan 6 ayat 4 menjadi ayat yang penting dalam kitab Ulangan dan bagi umat Israel. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kalau saudara mau tanya sama bangsa Israel, apa yang terpenting dalam kehidupan mereka, kalimat tersebut adalah jawabannya. Lalu apa pentingnya bangsa Israel mengenal Allah yang Esa itu? Musa melalui kitab Ulangan menulis jawabannya. Ulangan 4 ayat 37, Ulangan 7 ayat 7, ayat yang ke-8, ayat yang ke-13, Ulangan 10 ayat 15, Ulangan 23 ayat 5, dan Ulangan 33 ayat 3 menjadi jawabannya. Semua ayat-ayat tersebut menceritakan tentang kasih Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Jadi berulang-ulang kali dalam kitab Ulangan, Musa memperkenalkan Tuhan sebagai pribadi yang penuh kasih. Dan bukan hanya sekedar memperkenalkannya dengan kata-kata, tapi Musa juga menyatakan bukti-bukti nyata tentang kasih Tuhan kepada bangsanya. Dan hebatnya lagi saudara, meskipun ada kekurangan-kekurangan dari bangsa Israel, bukti-bukti pelanggaran dan kegagalan-kegagalan mereka, namun kasih Allah kepada mereka tetaplah teguh dan sama. Itu sebabnya tidaklah lengkap mengenal Allah secara pribadi tanpa merasakan kasih-Nya. Itu berarti ayat 5 dari Ulangan pasal 6 yang adalah ayat tema pelajaran swasabad kita menjadi penting. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah respons tindakan setelah merasakan kasih Allah dalam kehidupan. Karena dapatkah manusia mengungkapkan kasih yang sejati? Tentu saja tidak. Apa sih yang baik dari kita sehingga kita dapat mengungkapkan kasih? Apa sesungguhnya modal kita sehingga kita sanggup mengasihi Allah? Tidak ada, saudara. Justru Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita sehingga kita dapat merespons kasih-Nya. Dua hal utama yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang yang telah merasakan kasih Allah dan merespons kasih itu dalam hidupnya. Yang pertama, orang itu akan menjadi orang yang takut akan Allah. Yang kedua, orang itu akan menuruti perintah Allah. Takut akan Allah berarti memiliki, menghibur, serta merasakan kehadirannya di mana saja dan di setiap saat. Allah hadir bukan saja di gereja, saudara, saat kita berdoa. Allah juga hadir di kantor tempat kita bekerja, di dapur bahkan, di kamar tidur, bahkan juga di pasar. Allah hadir ketika kita bersama dengan orang lain atau kita sendirian, saat kita ada dalam kegelapan atau dalam terang. Karena itu, takut akan Allah berarti berjalan bersamanya, hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita tidak dapat mencintai seseorang dan mengambil jalan lain di mana orang tersebut tidak berjalan bersama dengan kita. Lalu kemudian kita harus mengerti prinsip ini. Kasih menuntun kita kepada perintah-perintah-Nya. Yang pertama, kasih menuntun pada perintah karena perintah Allah adalah ekspresi dari kasih-Nya. Karena Tuhan Allah mengasihi kamu. Ulangan 7 ayat 8. Yang kedua, kasih itu menuntun pada penurutan akan perintah-perintah-Nya oleh karena kita mencintai, kita mengasihi Tuhan. Orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintah-perintah-Nya. Ulangan 7 ayatnya yang ke-9. Jadi mengasihinya dan menurutinya adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Pelajaran ini sangat penting saudara untuk kita resapi bersama makna-maknanya. Kita diingatkan kembali tentang apa yang Rasul Yohanes katakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi karena Allah adalah kasih, maka perintah ini melibatkan totalitas dari keberadaan hidup kita. Karena kasih itu berasal dari hati, itu berasal dari dalam. Dari apa yang tidak terlihat, saudara.
dari pikiran dan perasaan kita yang paling intim, dari niat kita yang paling dalam. Dan ingat, ini bukan sekedar ingatan atau pengharapan masa depan, tapi ini melibatkan kehidupan setiap saat dari kehidupan kita. Maka ini adalah beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan sepanjang minggu ini. Adalah mudah saudara untuk mengasihi Allah ketika segala sesuatu berjalan dengan baik dalam hidup kita. Tapi bagaimana kalau segala sesuatu tidak berjalan dengan baik? Contohnya bagaimana ketika tragedi menyerang kita? Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Lalu mengapa selama masa-masa sulit itu mengasihi Allah menjadi lebih penting daripada ketika segala sesuatu terlihat baik-baik saja? Lalu kemudian saudara sebagai seorang anggota sekolah sahabat yang aktif, saudara dapat mengkonkretkan apa sih makna mengasihi Allah dengan cara menjangkau jiwa-jiwa yang memerlukan kasih Allah. Bukankah firman Allah berkata, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah juga kita saling mengasihi? Teruslah mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Kita resapi maknanya dan bagikan setiap kebenaran-kebenaran yang kita dapatkan sepanjang minggu dari pelajaran yang telah kita pelajari. Dan pastikan kita boleh terhubung di episode yang akan datang untuk menikmati rangkuman-rangkuman pelajaran sekolah sahabat. Tuhan Yesus memberkati.